Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afusna Pramana Putri dengan NIM 5130025051 dan rekan saya. Saya Saya Lutfina lulus. Safira Yasanti dengan NIM 5130025050. Saya Nafatul Maisaro dengan NIM 5130025040. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kafum toraks. Next. Jadi kafum toraks itu yaitu rongga yang berfungsi sebagai ruang bagi organ-organ vital seperti paru, jantung, pembuluh darah besar, dan sebagian esofagus. Nah, kafum toraks ini memiliki batas-batas yang berfungsi untuk melindungi organ toraks dari depan. Dari batas posterior terlebih dahulu atau dorsal adalah korpus vertebralis 1 sampai dengan 12 yang memberikan perlindungan dan penopang dari belakang. Kemudian ada batas lateral yang dibentuk oleh 12 pasang tulang iga, yaitu kosta 1 sampai dengan 12. Kemudian Costa Vera atau jati yaitu Costa 1 sampai 7 yang melekat langsung ke sternum. Kemudian untuk Costa Spuria atau palsu yaitu Costa 8 sampai 10 membentuk arcus costae dan Costa 11 sampai 12 sebagai floating ridge. Batas superior adalah apertura thoracalis superior. Ini menjadi jalur penghubung antara rongga toraks dan juga leher. Kemudian untuk batas inferiornya adalah apertura thoracis inferior. Ini ditutup oleh diafragma sehingga memisahkan rongga toraks dari rongga abdomen. Next. Kemudian dinding toraks sendiri terdiri dari kerangka toraks dan muskulus toraks. Nah, pada slide ini itu dinding toraks tersusun atas dua komponen utama tadi, yaitu kerangka toraks yang memberikan bentuk perlindungan dan juga tempat untuk melekatnya otot. Kemudian untuk muskulus toraksnya berperan penting dalam proses respirasi. Kemudian selain itu dijelaskan juga ada dua lubang utama dari kafum toraks, yaitu apertura thoracis superior pada bagian anterior, yaitu tepi atas manubrium sterni. Bagian posteriornya itu vertebra thoracalis 1 dan pada lateralnya yaitu costa 1. Nah, lubang ini itu fungsinya menjadi jalannya keluar masuk struktur penting seperti trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan juga saraf. Kemudian untuk apertura thoracis inferior ini pada anteriornya yaitu processus xiphoideus, kemudian pada bagian posteriornya adalah vertebra thoracalis 12 dan pada lateralnya costa 7 sampai dengan 12 dan arcus costae.
Ini ditutup oleh diafragma sehingga struktur toraksnya, toraks dan abdomen tetap terpisah namun saling berhubungan. Next, ini ada gambarnya. Next, next, next. Nah, kemudian ada kerangka toraks. Kerangka toraks ini terdiri 12 pasang kosta. 7 kosta vera yaitu 1 sampai 7, kemudian 5 pasang kosta spuria 8 sampai 12 yang terdiri dari kosta arcupi yang terdiri dari Costa Arcuariae 8 sampai 10, kemudian membentuk Arcus Costae, Costa Fluctuantes 11 sampai dengan 12 yang ujung anteriornya bebas. Pada bagian ventral, yaitu anterior, adalah sternum, kemudian bagian dorsalnya atau posterior adalah vertebra thoracalis, 1 sampai dengan 12. Kemudian kerangka ini fungsinya itu untuk memberikan perlindungan mekanik terhadap organ vital dan memungkinkan untuk eh, gerakan dari pernapasan. Next, ini ada gambaran dari Stanley. Next, ini dibagi menjadi 4 garis ya, yang di tengah sendiri mulai dari sisi medial itu ada mid-sternal line, kemudian sedikit bergeser ke arah lateral ada parasternal line dan juga kemudian ada clavicular line dan ada yang paling lateral sendiri yaitu mid axillary line. Next, next, next. Nah, kemudian untuk otot di dinding toraks dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ekstremitas superior, anterolateral abdomen, dan intrinsik toraks yang disarafi oleh nervus intercostalis. Yang pertama dari ekstremitas superior terlebih dahulu ada muskulusnya, musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, dan musculus subclavius. Kemudian pada anterolateral abdomen ada musculus obliquus abdominis externus dan musculus rectus abdominis. Kemudian untuk bagian intrinsik
Toraks yang diserafi oleh nervus intercostalis ini ada musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, kemudian musculus intercostalis intimus, musculus transversus kiri, musculus levator costarum, dan yang terakhir musculus subcostalis. Next, next. Next. Selanjutnya yaitu dinding toraks. Yang pertama ada musculus intercostal externus berperan sebagai inspirasi yang normal dan arah serabutnya yaitu ventrokranial. Kemudian ada musculus intercostalis internus yang berperan dalam ekspirasi normal yang arah serabutnya yaitu dorsokaudal. Kemudian yang terakhir musculus intercostalis intimus dan musculus transversus costalis terletak lebih dalam dan berhubungan dengan struktur neurovaskular. Nah, di antara lapisan otot ini terdapat vena, arteri, dan nervus intercostalis yang berjalan di tepi bawah kosta. Next. Next. Baik, di sini merupakan sistem vena intercostalis dan azygos. Di sini terdapat vena intercostalis posterior 1 sampai dengan 11, kemudian vena subcostalis, kemudian ada vena azygos, semiazygos, dan juga hemiazygos aksesoria, kemudian ada vena cava superior. Dari bagian sisi kanan yaitu vena intercostalis menuju vena azygos, kemudian menuju vena cava superior. Pada sisi kiri, vena intercostalis atas menuju ke vena intercostalis superior sinistra. Kemudian untuk vena tengah menuju ke hemiazygos aksesoria. Kemudian yang bawah menuju ke hemiazygos. Nah, semuanya ini nanti menyilang ke kanan dan masuk ke arah vena azygos. Fungsi utamanya yaitu mengembalikan darah dari otot dinding dada, tulang rusuk, dan juga pleura. Dan fungsinya yaitu menjadi jalur kolateral bila VCS atau VCI tersumbat. Next.
Selanjutnya ini ada arteri interkostal. Yang pertama itu arteri interkostal anterior menuju ke cabang arteri mamalia interna, kemudian menuju arteri subclavia. Kemudian ada arteri interkostal posterior yang satu dan dua itu cabangnya arteri interkostal suprema menuju cabang trunkus costocervical, kemudian menuju cabang arteri subclavia. Kemudian untuk yang 3 sampai dengan 11 itu arteri subkostal menuju ke aorta thoracalis. Next. Nah, jadi di sini merupakan jalur dari arteri interkostalis dan mediastinum ya. Untuk isinya ada aorta ascendens, arcus aortae, dan aorta thoracalis. Kemudian ada arteri interkostalis posterior, arteri subkostalis, kemudian ada batas mediastinum. Di sini gambarnya itu eh, merupakan suplai darah arteri ke dinding dada dan posisi organ di dalam rongga dada. Untuk arteri interkostalis ini berasal dari aorta thoracalis yang mengalirkan darah ke otot interkostalis, pleura, kulit, dan medula spinalis. Untuk mediastinum menunjukkan jantung di tengah, kemudian paru-paru di kanan dan kiri, perikardium, pleura, dan batas dari mediastinum. Nah, fungsi utamanya ini untuk memberi suplai oksigen dan nutrisi, kemudian untuk menjelaskan letak struktur vital toraks. Next. Next. Ini ada arteri, vena, dan nervusnya. Untuk arterinya sendiri ada arteri interkostalis anterior yang cabangnya arteri thoracica interna, cabang arteri subclavia, kemudian ada arteri interkostalis posterior 1 dan 2 dari arteri interkostalis suprema, cabang trunkus costocervicalis, dan arteri subclavia. Kemudian ada arteri interkostalis posterior 3 sampai 9 dan arteri subkostalis dari aorta thoracalis. Kemudian untuk venanya sendiri eh, ada vena interkostal 1 sampai dengan 12 dan vena subkostalis. Untuk nervusnya ada nervus interkostalis 1 melayani ekstremitas superior, nervus interkostalis 2 melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Kemudian untuk
Nervus intercostalis 3 sampai 7 melayani toraks dan nervus intercostalis 8 sampai dengan eh, 11 melayani toraks dan dinding abdomen. Kemudian yang terakhir nervus intercostalis 12 melayani dinding abdomen. Next. Di sini selanjutnya membahas pleura. Nah, di sini pleura merupakan selaput tipis yang membungkus paru-paru. Pleura, pleura ini terdiri dari dua lapisan, yaitu pleura parietalis yang melapisi dinding dada dan pleura visceralis yang menempel langsung pada permukaan paru-paru. Nah, di antara kedua lapisan ini terdapat cavum pleura, yaitu ruangan yang berisi cairan serosa. Nah, cairan ini memiliki fungsi sebagai pelumas agar paru-paru bisa bergerak bebas saat bernapas tanpa terjadi gesekan yang menimbulkan nyeri. Kemudian di dalam longga pleura terdapat beberapa ruang khusus seperti recessus costodiaphragmatica dan recessus costomediastinalis yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang secara optimal. Next, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pleura merupakan membran tipis yang membungkus pulmo. Nah, pleura ini ada pleura capula, mohon maaf, pleura cupula yang berada di bagian atas paru-paru. Pleura costalis di dinding dada, pleura diafragmatica di atas diafragma, dan pleura mediastinalis yang menghadap ke mediastinum. Sedangkan pleura visceralis ini berfungsi untuk melapisi permukaan paru-paru. Ruang di antara kedua lapisannya ini disebut dengan cavum pleura yang berperan penting dalam proses pernafasan. Next. Nah, di slide ini lebih diperjelas lagi untuk pembagian pleura parietalis yang dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pleura cupula atau cervicalis, kemudian ada pleura costalis, pleura diafragma, dan yang keempat ada pleura mediastinum. Sementara itu, pleura visceralis ini menutupi permukaan luar paru-paru dan dilapisi oleh sel mesotelium. Nah, lapisan ini mengandung serabut kolagen dan elastis sehingga membantu menjaga fleksibilitas dari paru-paru saat mengembang dan mengempis. Next. Kemudian di sini untuk pleura parietalisnya seperti yang tadi sudah dijelaskan ada mediastinalis, diafragmatica, costalis, dan juga cupula. Untuk pleura yang visceralisnya ini merupakan permukaan luarnya pulmo dilapisi oleh mesotelium yang terdapat serabut kolagen elastis. Nah, struktur ini itu penting agar kapasitas paru-paru bisa maksimal saat kita menarik napas.
Next. Nah, di sini ada gangguan pada kavum pleural. Jika cairan isinya itu dinamakan efusi pleura, jika isinya udara, maka namanya adalah pneumotoraks. Kemudian ditunjukkan juga di sini ada struktur hilus pulmonalis, yaitu pintu masuk berbagai struktur penting seperti bronkus, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan juga pembuluh limfe dan saraf. Next. Nah, di sini terdapat perbedaan antara hilus paru kanan dan juga paru-paru kiri. Jadi di sini pada paru-paru kanan arteri pulmonalis terletak di depan bronkus, sedangkan vena pulmonalis berada di agak lebih bawah. Sementara pada paru-paru kiri, arteri pulmonalis terletak lebih atas daripada bronkus. Baik, next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Izin bertanya mengenai bagian-bagian pleura parietalis berdasarkan letaknya itu bagaimana? Terima kasih. Jadi untuk bagian-bagian pleura tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pleura costalis, pleura diaphragmatica, pleura mediastinalis, dan juga pleura cupula atau cervicalis. Nah, pleura costalis ini yang melapisi dinding pada bagian dalam. Kemudian untuk pleura diaphragmatica yaitu yang melapisi permukaan di bagian atas diafragma. Kemudian untuk pleura mediastinalis ini melapisi mediastinum. Lalu yang terakhir, pleura cupula ini menutupi bagian atas atau puncak dari paru-paru. Apakah jawaban sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, perbedaan antara pleura parietalis dan pleura visceralis itu apa ya? Terima kasih. Jadi untuk perbedaannya itu terletak di lapisannya. Pleura parietalis itu lapisan pleura yang melapisi dinding rongga dada, diafragma, dan mediastinum. Nah, pleura yang ini memiliki persyarafan yang sensitif terhadap nyeri. Jadi langsung dapat merangsang nyeri. Kemudian untuk pleura visceralis ini merupakan lapisan pleura yang langsung menempel pada permukaan paru-parunya, sehingga mengikuti bentuk dari paru-paru tersebut. Untuk yang visceralis ini tidak terlalu sensitif terhadap nyeri. Baik, apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mediastinum. Mediastinum adalah ruang di antara kedua rongga pleura kanan dan kiri. Ruang ini memanjang dari bagian depan dada hingga ke tulang belakang, serta dari lubang atas rongga dada sampai ke diafragma. Mediastinum berfungsi sebagai tempat bagi organ-organ utama, sistem pernafasan, peredaran darah, dan pencernaan bagian atas. Next. Untuk batas-batas mediastinum ini, ada anteriornya ini sternum dan cartilago costae, yang dorsalnya ini corpus vertebratorakal 1 sampai 12 dan capituli costae, yang superiornya apertura thoracalis superior, untuk inferiornya diafragma, dan yang lateral pleura mediastinalis. Next. Next. Mediastinum ini dibagi menjadi dua, mediastinum superior dan inferior. Pembagian ini didasarkan pada garis imajiner yang melewati angulus sterni hingga ke vertebratorakal T4 sampai T5. Next. Kemudian mediastinum ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu angulus sterni dan corpus VT4 dan atau 5. Yang pertama ada mediastinum superior dan mediastinum inferior. Inferiornya ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama mediastinum anterior, yang kedua mediastinum medial, dan yang terakhir mediastinum posterior. Pembagian ini membantu dalam identifikasi organ dan penentuan lokasi kelainan secara klinis. Next. Mediastinum ini dibagi menjadi dua, oleh bidang di antara angulus Ludovici dan corpus VT4 atau 5. Yang pertama tadi mediastinum superior dan mediastinum inferior ini dibagi menjadi 3 oleh tadi, oleh perikardium. Yang pertama mediastinum anterior, yang kedua mediastinum medius itu terdiri dari eh, jantung, perikardium, nervus prenica, vasa perikardiopprenica. Yang untuk mediastinum posterior ini terdiri dari esofagus dan nervus vagus, vena azygos dan vena hemizygos, aorta thoracal, ductus thoracicus, dan nervus splanchninus mayor dan minor. Next. Mediastinum superior ini berisi yang pertama origonya oleh musculus sternohyoid dan musculus sternotiroid. Untuk selanjutnya oleh timus, dan sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous. Untuk saluran-salurannya ada arteri, arcus aorta, aorta ascendens, arteria brachiocephalica, arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra. Untuk venanya ada vena cava superior, vena brachiocephalica, muara dari vena azygos. Dan ductus thoracicus terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Next.
Ini untuk visceranya ada trakea terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar dan esofagus terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri trakea. Untuk nervusnya, nervus dextra dan sinistra, plexus cardiacus, nervus recurrens sinistra, nervus preniki dextra dan sinistra. Next. Selanjutnya untuk mediastinum inferiornya ini berisi yang pertama anteriornya ini terdapat jaringan ikat kendor dan pembuluh darah kecil, saluran limfe, beberapa limfonodi kecil. Untuk mediusnya perikardium dan kor. Pembuluh darah besarnya ada vena cava superior, truncus pulmonalis, dan bifurcatio trunci pulmonaris, radix pulmonis dextra dan sinistra. Untuk nervinya, nervi preniki terletak pada permukaan lateral perikardium. Next. Next. Untuk yang selanjutnya ini mediastinum inferiusnya ini berisi posteriornya ini sendiri ada salurannya ini aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus. Untuk visceranya ini ada esophagus, trakea menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Untuk nervinya ini ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus splanicus mayor, dan nervus splanicus minor. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pulmo atau paru. Ada dextra dan sinistra. Dextranya ini ada lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Untuk sinistranya lobus superior dan lobus inferior. Untuk pulmo ini terletak di dalam kavum toraks dan dibungkus oleh pleura. Secara makroskopis, kita harus membedakan antara paru kanan dan paru kiri. Untuk paru yang dekstra ini memiliki massa yang lebih besar dan berat, terbagi menjadi 3 lobus tadi yang saya sebutkan. Eh, dan oleh 2 sekat yaitu visura horizontalis, yaitu untuk memisahkan superior dan medius, serta visura obliqua yang untuk memisahkan medius dan inferior. Untuk pulmo yang sinistra ini lebih ramping karena adanya impresio kardiaka atau takik jantung. Hanya memiliki 2 lobus, yaitu superior dan inferior, yang dipisahkan oleh satu visura obliqua. Struktur unik di sini ada lingula, yaitu tonjolan di lobus superior kiri yang secara fungsional menyerupai lobus medius kanan. Next. Untuk segmen pulmodextranya ini ada untuk lobus superiornya ini ada segmen anterior, segmen posterior, segmen apicalis. Lobus mediusnya ini ada segmen medial, segmen lateral, lobus inferior, segmen apikal atau superior. Untuk segmen basalnya ini terdiri dari 4 anterior, medial, lateral, dan posterior. Next.
Untuk segmen pulmosinisranya ini terdiri atas dua lobus, yaitu superior dan inferiornya ini. Untuk yang lobus superiornya ini terdapat segmen apicoposterior, segmen anterior, segmen lingula superior, segmen lingula inferior. Untuk lobus inferiornya ini milik yaitu segmen apikal, segmen basalnya ini ada antromedial, lateral, dan posterior. Pengetahuan segmen ini digunakan dokter untuk menentukan lokasi infeksi atau pneumonia atau tumor secara spesifik melalui ronsen. Next. Next. Selanjutnya, trakea ini memiliki dua bagian. Yang pertama, pars membranakea atau dorsal. Yang kedua, pars cartilaginis atau anterior. Pada vertebra torakal 4 dan 5 ini, trakea bercabang menjadi bronkus primaries dextra dan sinistra. Tonjolan di permukaan dalam paling distal, bifurcatio trachea, karina trachea ini yang berwarna ada panah merahnya itu disebut dengan karina trachea. Next. Selanjutnya ada segmentasi bronkopulmonal paru kiri, yaitu ada bronkus primarius dextra, ada bronkus lobaris superior atau eparterial ini terdiri dari segmen apicalis, segmen posterior, dan segmen anterior. Lalu ada bagian lingula yang terbagi menjadi segmen lingula superior dan lingula inferior. Selanjutnya, pada bronkus lobalis medius terdapat segmen lateral dan segmen medial. Untuk yang bronkus lobaris inferior ini terdapat segmen apicalis atau sub, segmen basalis medial, segmen basalis anterior, segmen basalis lateral, dan segmen basalis posterior. Karena jantung ini berada di kiri, akses segmen-segmen ini melalui prosedur bronkoskopi memiliki sudut kemiringan yang berada di banding paru kanan. Next. Selanjutnya untuk bronkus primarius sinistra, ada bronkus lobaris superior. Ini terdapat ramus ascendens, yaitu ada segmen apicoposterior, segmen anterior, dan juga ramus descendennya ini ada segmen lingularis superior dan segmen lingularis inferior. Untuk yang bronkus lobaris inferiornya ini ada segmen apicalis, segmen basalis anteromedial, segmen basalis lateral, segmen basalis posterior. Next. Next. Untuk sirkulasi darahnya, sirkulasi fungsional yang disebut vasa publica untuk pertukaran oksigen dan CO2, karbon dioksida. Dilakukan vasa pulmonalis oleh arteri dan vena pulmonaris.
Untuk yang sirkulasi nutritifnya disebut fasa privat untuk nutrisi. Dilakukan fasa bronkialis pada arteri bronkialis dekstra dan sinistra, sisanya dari arteri pulmonal. Next. Untuk sirkulasi nutritifnya melibatkan arteri bronkialis. Darah ini berasal dari aorta atau sistematik dan berfungsi memberi makan jaringan paru itu sendiri, yaitu bronkus, jaringan ikat, pleura. Tanpa ini, jaringan paru akan mati, meski ada banyak oksigen di dalam alveolus. Next. Untuk aliran limfatik parunya ini ada profundus dan superficial. Untuk yang profundus yaitu dari jaringan alveolar, LNN pulmonal, LNN bronchopulmonal, LNN tracheobronchial, LNN bronchomediastinal. Untuk yang superficial ini dari pleura visceral dan jaringan alveol dekat pleura oleh LNN tracheobronchialis, LNN bronchomedialis mediastinalis. LNN bronchomediastinal D ke ductus lymphaticus D, sedang yang S ke ductus thoracicus. Next. Untuk inervasi pulmonya ini, untuk yang simpatis, yang pertama dari trunkus simpaticus ganglion thoracalis 1 sampai 4. Yang kedua, melepas adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Yang ketiga, bronkodilатasi atau melebarkan bronkus. Untuk yang parasimpatis, yang pertama dari nervus vagus, yang kedua melepaskan asetilkolin, yang ketiga bronkokontraksi dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Next. Di sini saya menambahkan vaskularisasi dan limfatik. Untuk dualisme sirkulasi darahnya, ini untuk sirkulasi fungsional atau vasa publica, yaitu melibatkan arteri pulmonalis membawa darah ke CO2 dari jantung dan vena pulmonalis membawa O2 kembali ke jantung. Ini adalah tugas utama paru untuk melakukan pertukaran gas di alveolus. Untuk sirkulasi nutritif, yaitu melibatkan arteri bronkialis, darah ini berasal dari aorta atau sistemik dan berfungsi memberi makan jaringan paru itu sendiri. Kocak, tak woco, Seril, ya Allah. Tidak sabar ya. Kurang 10 menit. Masuk jadi pertanyaan naik gak apa. Tapi aku kakek bingung-bingung anjir, sumpah gak sampai anjir, mek 20 kok aneh. Sik, sabar. Di sini Apa? saya akan jelaskan inervasi simpatis. Untuk sistem saraf simpatis ini bekerja saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Sumbernya ini berasal dari trunkus simpaticus, terutama ganglion thoracalis 1 sampai 4. Untuk mekanismenya ini melepaskan neurotransmitter epinefrin atau
norepinefrin. Hasilnya ini bronkodilatasi atau otot polos, bronkus relaksasi sehingga saluran melebar, dan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Hal ini memaksimalkan jumlah udara yang masuk untuk mendukung aktivitas fisik berat. Untuk inervasi parasimpatis, sistem saraf parasimpatis bekerja dominan saat kita santai atau tidur, melalui nervus vagus, saraf kranial yang sangat panjang. Mekanismenya ini melepaskan asetilkolin. Hasilnya ini bronkokonstriksi atau saluran nafas menyempit dan meningkatkan sekresi mukus atau cairan bronkus. Untuk klinisnya ini, pada penderita asma, sistem parasimpatis ini seringkali terlalu aktif, sehingga menyebabkan penyempitan nafas dan produksi lendir berlebih. Untuk integrasi plexus pulmonalisnya ini, jaringan saraf ini membungkus bronkus dan pembuluh darah di hilus paru. Koordinasi di plexus ini sangat krusial, misalnya saat Anda lari, plexus ini secara instan memerintahkan bronkus melebar. Sebaliknya, saat terpapar debu, saraf sensorik akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memicu batuk sebagai mekanisme perlindungannya. Baik, sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan. Di sini saya Afrasana Pramana Putri dengan NIM 513002551 izin untuk bertanya. Batas anatomi mediastinum superior dan inferior itu yang mana ya? Kemudian implikasi klinisnya itu pada penyebaran infeksi bagaimana? Terima kasih. Baik, Mbak Farah, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, untuk pneumonia aspirasi paling sering mengenai segmen posterior lobus inferior paru kanan karena kombinasi faktor anatomi bronkus dan pengaruh gravitasi yang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama itu anatomi bronkus utama kanan. Bronkus utama kanan ini lebih pendek, lebih besar diameternya, dan lebih vertikal dibandingkan bronkus utama kiri tadi, yang saya jelaskan tadi. Karena itu, benda atau cairan yang teraspirasi dari orofaring atau lambung lebih mudah masuk ke paru kanan daripada ke paru kiri. Selanjutnya, untuk pengaruh gravitasinya ini, aspirasi biasanya terjadi pada saat pasien saat kondisi penurunan kesadaran seperti saat tidur, anestesi, stroke, atau intoksikasi alkohol. Pada posisi terlentang, gravitasi akan mengarahkan materi aspirat ke bagian paru yang paling rendah posisinya, yaitu segmen posterior lobus inferior. Untuk kesimpulannya ini, atau implikasi klinisnya ini, pneumonia aspirasi lebih sering mengenai segmen posterior lobus inferior paru kanan karena bronkus utama kanan lebih vertikal sehingga aspirat mudah masuk dan gravitasi pada posisi terlentang mengarahkan aspirat ke segmen posterior lobus inferior. Baik, apa sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafatul Maisaro dengan NIM 51300250040. Di sini saya akan bertanya, jelaskan perbedaan mekanisme hipoksemia pada ARDS
dan edama paru kardiogenik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini izin menjawab. Pada ARDS, hipoksemia terjadi akibat kerusakan difus membran alveolokapiler yang disebabkan proses inflamasi berat. Kerusakan ini meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga cairan kayak protein masuk ke alveolus disertai inaktivasi surfaktan dan pembentukan hialin membran. Akibatnya, banyak alveolus kolaps atau terisi cairan dan tidak terventilasi, sementara perfusi tetap berlangsung sehingga membentuk san intrapulmonar sejati. Kondisi ini menyebabkan hipoksemia berat yang refraktor terhadap pemberian oksigen dan penurunan compliance paru yang signifikan. Sebaliknya pada edama paru kardiogenik, hipoksemia disebabkan oleh peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru, umumnya akibat gagal jantung kiri. Tekanan ini mendorong cairan tersendat rendah protein keluar ke interstisium dan alveolus tanpa merusak integritas membran alveolokapiler. Alveolus masih dapat terventilasi sebagian sehingga gangguan pertukaran gas terutama pada mismatch bukan san sejati. Oleh karena itu, hipoksemia pada edama paru kardiogenik umumnya lebih responsif terhadap terapi oksigen dibanding ARDS. Apa sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya Abrasana Pramana Putri, NIM 513000250051. Di sini saya ingin bertanya, misalnya seorang pasien dengan fibrosis paru itu mengalami hipoksemia. Nah, pertanyaan saya, mengapa pasien ini mengalami penurunan oksigen darah meskipun dia masih bisa bernafas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Pada pasien dengan fibrosis paru, hipoksemia terjadi karena gangguan difusi oksigen dari alveolus ke kapiler paru. Pada kondisi normal, oksigen masuk ke alveolus, berdifusi melewati membran alveolokapiler dan masuk ke darah. Namun, pada fibrosis paru terjadi penebalan dan pengerasan jaringan paru akibat kolagen dan jaringan fibrotik. Penebalan ini memperpanjang jarak difusi oksigen sehingga pergerakan molekul O2 menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Selain itu, struktur alveolus juga rusak sehingga sebagian alveolus bisa kolaps atau tidak berfungsi optimal meskipun pasien masih dapat bernafas dan ventilasi alveolar masih berlangsung. Darah yang mengalir melewati alveolus ini tidak mendapatkan oksigen secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan hipoksemia yang kadang progresif. Selain difusi, fibrosis paru juga dapat menimbulkan mismatch. Beberapa area paru mungkin lebih perfusi dibanding ventilasinya karena alveolus fibrotik tidak bisa mengembang dengan baik. Sementara area lain mungkin memiliki ventilasi normal, tetapi perfusi menurun. Kombinasi dari difusi terganggu dan mismatch ini menjadi semakin memperburuk penurunan oksigen darah. Secara klinis, hal ini menjelaskan mengapa pasien dengan fibrosis paru sering mengalami sesak nafas, terutama saat aktivitas, meskipun pada saat istirahat ventilasi paru tampak relatif normal. Hipoksemia yang terjadi juga dapat mendorong kompensasi kondiopulmoner seperti peningkatan laju pernafasan dan hipertensi paru kronik bisa berlangsung lama. Apa sudah cukup menjawab?
Sudah, terima kasih. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Tidak ada. Baik, dari saya sudah selesai, saya tutup. Yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang perikardium. Perikardium adalah selaput yang membungkus jantung dan akar pembuluh darah besar. Fungsinya melindungi jantung, menjaga posisinya, serta mengurangi gesekan saat jantung berkontraksi. Next. Nah, ini perikardium itu ada dua, perikardium fibrosum dan serosum. Untuk perikardium fibrosum itu merupakan lapisan terluar, kuat, dan tidak elastis. Untuk hubungan anatomisnya itu ada anterior itu berhubungan dengan sternum, lalu posterior itu berhubungan dengan vertebra, lalu ada kaudal yang melekat pada diafragma. Kranial itu berlanjut dengan adventitia pembuluh darah besar dan lateral itu berdekatan dengan pleura parietalis. Di antara perikardium dan pleura terdapat nervus. Nama nervusnya itu prenicus serta vasa pericardia coprenica. Untuk yang nomor dua itu ada perikardium serosum. Nah, itu terdapat dua lapisan. Lapisan yang pertama itu lamina parietalis, lalu ada lamina visceralis atau bisa disebut epikardium. Lamina parietalis itu melekat pada perikardium fibrosum dan membentuk kantong perikardium. Lalu untuk lamina visceralis atau epikardium itu melekat langsung pada miokard dan di antara epi dan peri disebut kavum perikard dan isinya cairan sereus tipis. Dan jika berlebih akan menimbulkan temponat atau efusi. Di antara kedua lapisan ini terdapat kavum perikardi yang berisi cairan serosa tipis untuk mengurangi gesekan. Next. 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 Hmm. Next. Hop. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian luar jantung. Eh, Permukaan jantung atau bisa kita sebut yaitu facies cordis. Eh, Yang pertama itu ada facies anterior atau sternalis, itu didominasi oleh ventrikel kanan. Apeks jantung berasal dari ventrikel kiri dan terdapat sulcus interventricularis anterior yang berisi arteri interventricularis anterior atau bisa disingkat dengan LAD dan ada vena cordis magna. Dan tampak auricula kanan dan kirinya. Terlihat aorta ascendens dan truncus pulmonalis. Lalu yang kedua ada facies inferior atau bisa disebut diafragmatika. Itu menghadap ke diafragma dan dibentuk oleh ventrikel kanan dan kiri. Lalu terdapat sulcus interventricularis posterior dan berisi arteri interventricularis posterior dan vena cordis media. Lalu ada facies posterior atau vertebra itu didominasi oleh atrium kanan dan kiri, lalu menjadi tempat muara vena pulmonalis dan vena cava. Ada bagian penting jantung, itu di nomor 5.
Oh, maaf, di nomor 4 yaitu apex cordis. Itu berada di ujung jantung dan berasal dari ventrikel kiri. Lalu ada basis cordis, itu bagian atas jantung, tempat keluar masuknya pembuluh besar. Itu biasanya ada aorta ascendens, truncus pulmonalis, lalu ada vena cava superior dan inferior yang terletak di atrium kanan. Lalu ada vena pulmonalis yang terletak di atrium kiri. Lalu yang di tepi jantung itu ada margo cordis yang di nomor 6. Itu pertemuan fasies anterior dan inferior yang dilalui oleh ramus marginalis kanan, arteri coronaria dextra, dan vena cordis parva. Lalu ada margo obtusus atau bisa disebut marginal sinistra. Itu terletak di tepi jantung kiri. Lalu dilalui oleh ramus marginalis kiri dan arteri coronaria sinistra dan vena posterior ventrikel kiri. Next. Fasies anterior atau fasies sternalis jantung. Fasies anterior atau fasies sternalis itu merupakan permukaan depan jantung yang menghadap ke sternum dan cartilago costa. Permukaan ini adalah bagian jantung yang paling mudah terlihat saat toraks dibuka dari arah anterior. Yang pertama itu ada dominan ventriculus dexter atau ventrikel kanan. Sebagian besar fasies anterior dibentuk oleh ventriculus dexter. Hal ini disebabkan posisi ventrikel itu berada di kanan yang terletak lebih anterior dibandingkan ventrikel kiri. Oleh karena itu, pada tampak depan jantung, ventrikel kanan terlihat paling luas dan paling dominan. Untuk yang kedua itu ada ventriculus sinister dan apex cordis. Meskipun tidak dominan, ventriculus sinister tetap tampak pada fasies anterior, terutama pada bagian apex cordis. Apex merupakan ujung jantung yang mengarah ke bawah, depan, dan dan kiri, serta menjadi titik impuls maksimal pada pemeriksaan klinis. Lalu ada sulcus interventricularis anterior. Di antara ventrikel kanan dan kiri, terdapat sulcus interventricularis anterior. Sulcus ini berfungsi sebagai batas anatomis eksternal antara kedua ventrikel dan menandai lokasi septum interventrikular secara internal. Pada sulcus ini terdapat struktur penting, yaitu yang pertama, ramus interventricularis anterior, bisa disingkat dengan RIVA, atau left anterior descending artery, bisa disingkat dengan LAD, yang merupakan cabang dari arteria coronaria sinistra dan berperan penting dalam menyuplai darah ke dinding anterior ventrikel dan septum interventrikular. Yang kedua, ada vena cordis magna yang berjalan berdampingan dengan RIVA dan berfungsi mengalirkan darah vena dari miokardium menuju sinus coronarius. Lalu ada auricula dexter dan auricula sinistra. Itu yang terletak di nomor 2 yang vena cordis magna. Pada fasies anterior juga tampak auricula dextra dan auricula sinistra, yaitu penjuluran dari atrium kanan dan kiri. Auricula berfungsi meningkatkan kapasitas atrium dan secara anatomi tampak seperti lipatan menyerupai telinga. Jadi bentuknya itu seperti telinga. Lalu ada pembuluh darah besar, yaitu aorta ascendens dan truncus pulmonalis. Dari fasies anterior dapat terlihat yang aorta ascendens itu membawa darah beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Lalu ada truncus pulmonalis yang berasal dari ventrikel kanan dan membawa darah menuju paru-paru untuk proses
oksigenasi. Kedua pembuluh besar ini tampak jelas pada permukaan anterior karena posisinya yang relatif anterior dan superior. Next. Next. Hop. Baik, yang selanjutnya yaitu fasies inferior ya, atau bisa disebut fasies diafragmatika. Fasies inferior atau fasies diafragmatika adalah permukaan bawah jantung yang berhubungan langsung dengan diafragma. Permukaan ini dibentuk oleh ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Di antara vertikal kanan dan vertikal kiri terdapat sulcus interventricularis posterior. Sulcus ini menjadi batas anatomis antara kedua ventrikel. Nah, pada sulcus interventricularis posterior itu berjalan ada dua nama. Yang pertama itu ramus interventricularis posterior yang berperan dalam menyuplai darah ke bagian posterior ventrikel. Lalu yang kedua itu ada vena cordis media, itu berfungsi mengalirkan darah vena dari permukaan posterior jantung. Lalu yang bawahnya ada fasies posterior yang bisa disebut vertebra. Fasies posterior merupakan permukaan belakang jantung yang menghadap ke arah vertebra. Permukaan ini itu dibentuk oleh dua atrium. Yang pertama ada atrium dexter dan atrium sinister. Kedua atrium tampak jelas pada bagian fasies posterior karena letaknya yang berada di bagian paling belakang jantung. Next. Ini ada basis kordis atau tempat vasa besar. Basis kordis ini merupakan bagian jantung yang menjadi tempat keluar dan masuknya vasa besar ya. Pada basis kordis ini terdapat yang pertama aorta ascendens yang berasal dari ventriculus sinister yang berfungsi membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada truncus pulmonalis yang berasal dari ventriculus dexter yang selanjutnya bercabang menjadi arteria pulmonalis dextra dan sinistra. Lalu ada vena cava superior dan vena cava inferior yang bermuara ke atrium dexter dan membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Lalu ada vena pulmonalis dextra dan sinistra. Itu yang bermuara ke atrium sinister dan membawa darah beroksigen dari paru-paru. Lalu setelah basis kordis ada margo acutus atau margo marginalis dextra. Margo acutus atau margo marginalis dextra ini merupakan tepi tajam jantung yang terbentuk dari pertemuan antara fasies anterior dan fasies inferior. Pada margo acutus ini dilalui oleh yang pertama itu ramus marginalis dexter. Lalu yang kedua ada arteri coronaria dextra. Lalu ada vena cordis parva. Yang ketiga itu ada margo obtusus ya. Bisa disebut margo marginal sinistra. Margo obtusus atau margo marginalis sinistra itu merupakan tepi yang tumpul di jantung. Pada margo obtusus itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada ramus marginalis sinister, arteri coronaria sinistra, dan vena cordis posterior ventriculi. Next. Ini ada sulcus coronarius atau bisa disebut sulcus antriventricularis. Sulcus coronarius atau sulcus atrioventricularis adalah alur yang terletak di antara atrium dan ventrikel. Sulcus ini mengelilingi jantung dan menjadi jalur utama pembuluh darah koroner. Dan isi dari sulcus coronarius ini yang pertama ada arteri coronaria dextra. Arteri coronaria dextra ini berjalan di antara
auricula dextra dan ventriculus dexter. Eh, dan ini ada cabang-cabangnya. Dan cabang-cabangnya itu meliputi yang pertama ramus nodi sinoatrialis atau disingkat dengan SA node. Lalu yang kedua ada ramus nodi antriventricularis disingkat AV node. Lalu yang ketiga ramus coni arteriosi, yang keempat ramus marginalis dexter, yang kelima ramus intraventricularis posterior atau bisa disebut ramus descendens posterior, dan yang terakhir ada ramus transversus. Yang kedua ada ramus transversus arteria coronaria dextra. Itu merupakan cabang yang berjalan melintang di dalam sulcus coronarius. Yang ketiga ada vena cordis parva. Vena ini berjalan bersama arteri coronaria dextra di dalam sulcus coronarius. Yang keempat ada ramus circumflexus arteri coronaria sinistra. Itu cabang dari arteri coronaria sinistra yang berjalan di bawah auricula sinistra mengikuti sulcus coronarius. Sulcus coronarius, maaf, yang kelima ada sinus coronarius. Sinus coronarius itu terletak di bagian posterior sulcus coronarius di antara atrium sinister dan ventriculus sinister. Sinus coronarius merupakan muara dari vena-vena jantung. Vena-vena jantungnya itu meliputi yang pertama ada vena cordis magna, yang kedua vena cordis parva, yang ketiga vena cordis media, yang keempat vena cordis posterior, dan yang terakhir itu vena cordis obliqua atau bisa disebut vena marsal. Eh, dan itu ada pengecualian ya, pengecualian dari aliran vena. Itu ada vena cordis anteriores yang bermuara langsung ke atrium dexter tanpa melalui sinus coronarius. Lalu yang kedua, itu ada vena cordis minimi atau bisa disebut vena TBC, juga bermuara langsung ke dalam ruang jantung terutama atrium dexter. Jadi dua itu yang dikecualikan. Next. 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 Nah, lalu ada dinding jantung. Selanjutnya kita membahas dinding jantung. Dinding jantung itu terdapat 3 lapisan jantung. Yang pertama ada lapisan epikardium, lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam organ dalam jantung merupakan lamina visceral pericardium serosum. Yang kedua, yang lapisan jantung itu ada miokardium, itu bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan vertikel. Gunanya itu untuk kontraksi jantung. Dan yang ketiga, lapisan jantung itu ada endokardium. Itu lapisan endotel merupakan lapisan yang terdalam. Next. Ruang jantung. Ruang jantung ini ada 4 ya untuk ruangnya. Yang pertama itu ada atrium dextra, yang kedua ada atrium sinistra, yang ketiga ada ventricle dextra, dan yang keempat yaitu ventricle sinistra. Next. Nah, yang pertama kita membahas atrium dextra terlebih dahulu. Atrium dextra itu merupakan ruang jantung yang bagian kanan atas yang berfungsi menerima darah vena dari seluruh tubuh sebelum dilarikan ke ventrikel kanan. Eh, Atrium dextra itu meliputi yang pertama ada sinus venarum. Sinus venarum itu bagian posterior atrium dextra. Untuk permukaannya itu halus. Sinus venarum memiliki permukaan yang halus karena berasal dari perkembangan sinus venosus. Lalu yang B itu ada muara vena-vena. Muara vena-vena ini yang dimaksud itu pada sinus venarum bermuara vena-vena besar, yang artinya ada
vena cava superior, lalu ada vena cava inferior dan sinus coronarius. Yang ketiga itu ada fossa ovalis dan limbus. Pada dinding medial atrium dextra itu terdapat fossa ovalis. Fossa ovalis yaitu lekukan sisa foramen ovale pada masa janin yang dibatasi oleh limbus fossae ovalis. Lalu yang terakhir itu ada ke ostium anterioventricular dextrum. Itu darah dari atrium dextra yang dialirkan menuju ostium anteroventriculare dextrum untuk menjadi ventrikel kanan. Ya, yang kedua itu ada aurikular. Untuk auricula merupakan bagian anterior atrium dextra. Untuk permukaannya sendiri itu kasar. Permukaan auricula bersifat kasar itu karena adanya tonjolan otot. Yang B itu ada musculi pectinati. Itu tonjolan otot pada auricula yang disebut musculi pectinati yang berperannya untuk membantu kontraksi atrium. Yang C itu ada crista terminalis. Auricula dan sinus venarum itu dipisahkan oleh crista terminalis, yaitu penebalan otot yang menjadi batas anatomis antara bagian halus dan kasar atrium dextra. Next. Nah, yang selanjutnya ada ventriculus dexter. Ventriculus dexter itu merupakan ruang jantung kanan bawah yang fungsinya memompa darah menuju paru-paru. Ventricle dextra itu yang pertama ada ventricle proper. Ventricle proper adalah bagian utama ventriculus dexter. Jadi ini bagian yang pertamanya. Nanti ada dua bagian. Yang pertama kita bahas yang bagian pertama. Permukaannya kasar. Dinding ventricle proper memiliki permukaan yang kasar akibat adanya struktur otot. Lalu pada ventricle proper terdapat trabeculae carnae, yaitu tonjolan otot yang tersusun dalam bentuk ritge, itu berupa penonjolan memanjang. Lalu ada bridge, itu berupa jembatan otot. Lalu ada musculi papillaris, itu berupa tonjolan otot yang menonjol ke rongga ventrikel. Lalu selanjutnya itu merupakan pita otot yang membentang dari septum interventrikular menuju dinding ventrikel berperan sebagai jalur konduksi impuls listrik. Musculi papillaris dan chorda tindae. Musculi papillaris ini berhubungan dengan chorda tindae yang melekat pada katup anteroventrikular dan berfungsi mencegah prolaps katup saat kontraksi ventrikel. Nah, yang kedua ini infundibulum atau conus anteriosus. Itu untuk infundibulum atau conus anterios anteriosus itu merupakan bagian atas ventriculus dexter yang mengarah ke pembuluh keluar. Untuk permukaannya sendiri itu halus. Infundibulum memiliki dinding yang halus itu karena tidak mengandung trabeculae carnae. Untuk batasnya itu batas crista superventricularis. Infundibulum itu dipisahkan oleh ventricle proper oleh crista supraventricularis yang bermuara ke truncus pulmonalis. Infundibulum itu bermuara ke truncus pulmonalis sebagai jalur keluarnya darah menuju paru-paru. Next. Nah, ini ada ventricle sinistra. Ventricle sinistra merupakan ruang jantung kiri bawah yang berfungsi memompa darah ke sirkulasi sistematik. Yang pertama itu ada ventricle proper. Ventricle proper adalah bagian utama. Untuk
permukaannya kasar. Dinding ventrikel proper memiliki permukaan yang kasar. Lalu ada muskuli papilaris. Itu pada ventrikel proper itu terdapat muskuli papilaris itu yang berperan dalam kerja katup atrioventrikular. Lalu yang ketiga itu ada trabeculae carnae. Dinding ventrikel proper itu mengandung trabeculae carnae, yaitu tonjolan otot pada permukaan dalam ventrikel. Dan yang terakhir itu ada miokard. 3 sampai 5 kali lebih tebal dibanding ventricle dexter. Ini yang maksudnya yaitu lapisan miokard ventriculus sinister itu jauh lebih tebal karena harus menghasilkan tekanan tinggi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada vestibulum aorta. Untuk permukaan vestibulum aorta ini halus dan bermuara ke aorta ascendens. Vestibulum aorta bermuara ke aorta ascendens itu sebagai jalur keluarnya darah dari ventrikel kiri. Next. Next. Nah, katup jantung. Katup jantung ini ada 4 bagian ya. Yang pertama mitral. Itu mitral itu bisa disebut bikuspidal kiri. Lalu yang kedua ada triskuspidal itu kanan. Lalu ada aortik semilunar. Yang terakhir ada pulmonaris semilunar. Arah katup searah stenois itu membuka tak sempurna. Lalu ada insufisiensi ikut tutup tak sempurna. Next. Next. Nah, valvula semilunaris aorticus itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada posterior, dextra, sinistra. Untuk strukturnya itu juga ada 3. Yang pertama itu lunula, yang kedua nodulus, yang ketiga sinus aorticus dengan ostium, arteri coronaria, dextra et sinistra. Next. Kerangka jantung. Kerangka jantung ini ada 3. Yang pertama ada annulus fibrosum. Yang kedua ada trigonum fibrosum dextra sinistra. Dan yang ketiga ada septum interventricular pars membranacea. Yang fungsinya yang pertama tempat melekap dan menstabilkan katup. Yang kedua tempat melekatnya miokardium. Yang ketiga sebagai isolasi listrik jantung. Next. Next. Untuk suara jantung. Suara jantung ada 2. Yang suara jantung pertama penutupan katup AV saat stall. Eh, 1. Katup mitral ICS 5 midcalf kiri. Yang kedua katup trikuspidal ICS 5 pasternal kiri. Lalu ada suara kedua, itu penutupan katup semilunar saat distol. Yang pertama katup aorta, itu ICS 2 parasternal kanan. Yang kedua itu katup pulmonal ICS 2 parasternal kiri. Next. Persarafan jantung. Persarafan jantung ada 2. Yang pertama saraf ekstrinsik, itu simpatis, yang artinya trunkus simpaticus pars cervical dan pars thoracal. Terus ada parasimpatis, itu nervus vagus. Yang kedua saraf intrinsik, itu ada SA node 60 sampai 100 kali per menit. Ada AV node itu 40 sampai 60 kali per menit. Ada bundle of His. Lalu ada sabut Purkinje. Next. Ada yang selanjutnya ada inervasi jantung. Inervasi jantung ada saraf ekstrinsik. Yang pertama simpatis, itu berasal dari truncus sympathicus pars cervical dan pars thoracal ganglion cervical superior medius et stellatum serta ganglion thoracalis 1 sampai 5 melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Lalu ada parasimpatis yang berasal dari nervus
nervus vagus yang melepaskan neurotransmitter acetylcholine sebagai reseptor mukarnik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Next. Lalu ada inervasi jantung, saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung. Ada sinotrial SA node, itu pencemakar primer, kontraksi 60 sampai 100 kali. Ada internodal pathway, lalu anterioventricular, ada bundle of His, ada crus dextra et sinistra, lalu sabut Parkinje. Next. Next. Vaskularisasi jantung. Ada nutritif, itu ada arteri koronaria dextra sinistra, cabang dari aorta ascendens, fungsinya fungsional, dan fasanya fasa-fasa besar. Next. Vaskularisasi jantung, aliran arteri ada dua, nutritif arteri koronaria dextra et sinistra, cabangnya bisa dilihat itu ada arteri koronaria dextra, dan itu ada ramus, ada conus arteriosus marginal, lalu ada cabang arteri koronaria sinistra itu ada ramus, ada circumflexa, lalu fungsionalnya itu ada aorta dan truncus pulmonaris. Lalu vena-venanya itu ada vena cordis magna, vena cordis media, vena cordis parva, vena cordis posterior, dan vena cordis obliqua marsali. Next. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang dipertanyakan? Saya Lubna Safira Santi dengan NIM 51300250050. Izin bertanya, mengapa saraf prenikus penting dalam kaitan dengan perikardium ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saraf, mengapa saraf prenikus penting? Saraf prenikus penting itu karena berperan sebagai saraf perasa atau saraf sensorik utama pada perikardium, khususnya perikardium fibrosum dan perikardium serosum parietalis. Saraf ini tuh berjalan menempel di sisi perikardium bersama pembuluh darah kecil. Ketika terjadi gangguan pada perikardium, misalnya kayak peradangan perikardium, itu rangsangannya nyeri akan diteruskan oleh saraf prenikus ke otak. Yang akibatnya nyeri tidak hanya dirasakan di dada, akan tetapi juga dapat menjalar ke bahu dan leher. Hal ini itu terjadi karena saraf prenikus yang berasal dari saraf tulang belakang leher. Yang belakang leher itu C3 sampai C5 yang juga memberi sensasi pada daerah bahu. Selain itu, saraf prenikus juga mengatur gerakan diafragma, yaitu otot utama untuk bernafas. Jika saraf ini terganggu, itu akibatnya peradangan perikardium atau tindakan medis di sekitar jantung. Maka pernapasan dapat ikut terganggu. Jadi, saraf prenikus penting karena menyampaikan rasa nyeri dari perikardium, lalu menjelaskan mengapa nyeri perikardium bisa menjalar ke bahu dan berhubungan langsung dengan fungsi pernafasan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Afifana Pramana Putri dengan NIM 51300250051. Eh, di sini saya izin bertanya, apa akibatnya kalau terjadi sumbatan pada arteri interventricularis anterior? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Akibat jika terjadi sumbatan pada arteri interventricularis anterior. Arteri interventricularis anterior itu pembuluh darah yang memberi suplai oksigen ke bagian depan jantung, terutama ventrikel kiri yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jika arteri ini tersumbat, itu maka bagian jantung yang disuplai akan berkurang oksigen.
yang berakibat otot jantung pada area tersebut bisa rusak atau mati, yang dikenal dengan serangan jantung. Karena ventrikel kiri merupakan bagian utama yang memompa darah ke tubuh. Kerusakan pada bagian ini itu akan menyebabkan kekuatan pompa jantung itu menurun. Hal ini itu dapat menimbulkan gejala seperti lemas, sesak nafas, dan tekanan darah itu menurun. Selain itu, sumbatan juga dapat mengganggu irama jantung karena jalur listrik jantung berada di daerah yang sama. Jika tidak segera ditangani, ya kondisinya bisa menyebabkan gagal jantung atau kematian mendadak. Jadi singkatnya itu, akibat sumbatan arteri intraventricularis anterior itu yang pertama terjadi serangan jantung, lalu penurunan kemampuan jantung memompa darah, gangguan irama jantung, dan yang terakhir itu kondisi dapat menjadi sangat berbahaya bila terlambat ditangani. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.